di mana angka pernikahan menurun, tapi ada data yang menunjukkan bahwa fenomena tadi, Pak, Ya, seks bebas ini ya. meningkatkan. Kalau kita ngomongin kualitas, sekarang tidak bisa dipungkiri ya, yang namanya seks bebas itu kan indikatornya kayaknya masih dipandang bahwa ini adalah indikator negatif kualitas sebuah penduduk begitu mungkin ya. Kalau dari BKKBN sendiri melihatnya seperti apa sih, Pak? Iya, sebenarnya BKKBN itu kan salah satunya ada program. Karena kita udah tahu sebenarnya program ada genre namanya. Ya, genre itu ada anunya, Pak. Tagline-nya. Oke. Ini 0 ini. Nah, ini 1, tidak menikah usia muda. Baik. Nah, 1. Yang kedua, tidak melakukan seks sebelum dia menikah. Yang ketiga ini adalah nabza, tidak boleh. Oke, narkotika. Ya, gitu. Tidak, sebenarnya mulai dari merokok juga tidak boleh. Oke. Nah, dia tidak boleh merokok, narkoba, segala macamnya. Itu jadi memang nggak boleh. Ada 3 inilah. Nah, kita programnya bagaimana? Makanya kita di sekolah-sekolah dibentuklah pusat informasi konseling remaja. Mulai dari SMP sampai perguruan tinggi. Nah, di sanalah ada namanya konselor sebaya. Biasanya kan orang anak-anak remaja ini dia akan sungkan dengan orang tuanya ya. Betul. Masih tahu ya kan? Nah, dia lebih enak dengan remajanya, dia bergaul. Makanya kita konselor itulah yang akan menyampaikan pengetahuannya kepada teman-teman sebayanya. Itu lebih mudah. Makanya setelah itu kita bentuk juga duta genre. Tadinya kan duta genre itu cuma di provinsi, kabupaten kota. Sekarang duta genre itu sampai ke desa kelurahan ada duta genre. Itulah sebagai agen of change nantinya, sebagai tauladan kepada teman-temannya yang lain. Nah, dari sanalah mereka akan dulu. Tapi memang program ini kan baru, Pak. Jadi nggak mudah membalikkan telapak tangan, perlu waktu kan. Perlu waktu untuk mengembalikan itu. Sebenarnya itu salah satu program sehingga mereka nanti tersampaikan. Jadi tadi ya mungkin peer counselor gitu ya, Pak ya. Peer counselor. Jadi kalau semisal anak-anak muda zaman sekarang mau curhat, curcol gitu Mas Nugi bahasanya itu bisa tuh menyampaikan agar tidak sungkan dan semuanya bisa dicurahkan gitu ya ke teman sebayanya lagi. Kemudian teknologi itu kan untuk memudahkan orang juga. Jadi BKKBN itu ada juga webnya BKKBN, Instagram, semuanya ada. Itu kalau bertanya di sana itu bisa dijawab. Dijawab oleh ahlinya. Itu dia. Jadi bisa approach melalui media sosial. Cuma tergantung lagi kepada yang mau bertanya, yang mau awareness-nya berarti ya. Masih sudah ada atau belum. Wah, Mas Nugi, gimana tuh Mas? Apalagi nih kalau ngelihat nih Mas, kayaknya banyak banget tren di media sosial khususnya TikTok dan Instagram nih. Marriage is scary katanya Mas. Tapi di sisi lain kayaknya kehidupan anak muda tuh sudah bebas dalam tanda kutip gitu. Ngelihatnya gimana sih Mas? Kalau saya ngelihatnya gini, memang gini ya, terpaan media sosial itu bagian dari hidup kita sendiri gitu, Gen Z dan milenial ya. Sampai muncul istilah ini ya, logika dan pemikiran yang keliru buat saya. Marriage is scary, but having sex before married or not married is happy. Itu yang keliru gitu. Jadi banyak itu udah married is scary gitu. Menikah itu menakutkan. Tapi having sex without married is happy gitu. Itu yang salah gitu. Karena mungkin buat saya melihatnya gitu ya. Terpaan media sosial ke Gen Z utamanya dan milenial itu menikah itu sesuatu yang benar-benar menakutkan. Menakutkan tuh persoalan ekonomi terutama ya, persoalan ekonomi, persoalan kematangan emosional. Baru-baru ini kita lihat kan kasus KDRT terhadap selebgram gitu kan. Itu karena mereka menikah muda, terus kemudian ada mentally ada masalah gitu ya. Ada masalah di mentalnya gitu kan. Tindakan abusif gitu ya. Kalau sekarang kan kita menyebutnya tindakan abusif ya gitu. Tapi buat saya jadi orang melihat bahwa menikah itu menakutkan buat anak muda gitu. Padahal bukan itu. Tapi melakukan hubungan seks tanpa menikah itu sesuatu kebahagiaan. Bahkan Anda kalau misalnya gini ya Pak ya, saya melihat fenomena yang agak buat saya agak agak kaget juga. Di anak muda sekarang dikenal istilah body count. Body count, betul. Gila, bagaimana bisa seseorang dengan bangga menyampaikan berapa body count lo?
body count kamu berapa? Itu kan Oke. sesuatu yang Baik. agak-agak dan mungkin ada generation gap dan informasi di situ. Sementara orang tuanya nggak tahu itu body count itu apa. Oke. Gitu. Padahal ya maksudnya adalah terpaan media sosial menikah itu mengerikan, itu yang harus diubah sebetulnya, termasuk menikah dini ya. Menikah dini kan persoalan reproduksi, persoalan kesehatan mental dan kesiapan mental, kesiapan ekonomi juga itu penting buat anak muda sekarang. Tapi terpaan itu juga harus diimbangi dengan sesuatu yang lebih positif gitu. Oke. Bahwa menikah itu bukan sesuatu yang kalau nggak ya kita bisa jadi seperti negara-negara Korea Selatan atau Jepang, orang memilih tidak menikah. Iya. Sekarang penduduk lebih tuanya makin banyak, mereka kekurangan penduduk lama-lama, kekurangan warga negara. Itu luar biasa loh kalau sampai begitu. Setelah generasi emas 2045 kita nggak tahu Indonesia akan seperti apa. Iya. Betul nggak Pak? Betul. Jadi ada kesalahan, bisa dibilang gini nggak sih Mas Nugi? Kayaknya ada kesalahan berpikir anak muda nih, yang salah satunya dipengaruhi mau Media tidak sosial. mau oleh media sosial tadi.